Kurikulum merupakan komponen utama dalam pendidikan tinggi yang menjadi pedoman dalam merancang pembelajaran, membentuk kompetensi lulusan, serta menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di tingkat program studi, kurikulum tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi arah strategis dalam menghasilkan lulusan yang adaptif, berkualitas, dan berdaya saing. Namun tanpa landasan naskah akademik yang kuat, pengembangan kurikulum berpotensi kurang terarah dan tidak terintegrasi. Perkenalkan, saya Indah Melati Suci, dosen Teknik Kelautan, Fakultas Pembangunan Berkelanjutan, Institut Teknologi Kalimantan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 6 tahun 2026 yang diselenggarakan di Pusjar LAN SKPP Samarinda. Pada kesempatan ini, aktualisasi saya berfokus pada penyusunan naskah akademik kurikulum guna meningkatkan kualitas pendidikan yang berfokus pada bidang teknik kelautan, khususnya berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Berikut rangkaian kegiatan selama penyusunan naskah akademik kurikulum teknik kelautan. Kegiatan pertama adalah memutakhirkan hasil evaluasi kurikulum 2020 dan proses penyusunan kurikulum 2026. Tahapan ini diawali dengan review dokumen kurikulum sebelumnya, meliputi capaian pembelajaran lulusan, struktur mata kuliah, dan metode pembelajaran. Selanjutnya, dilakukan peninjauan terhadap masukan dari alumni dan stakeholder industri melalui tracer study. Hasil evaluasi tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum. Berdasarkan hasil tersebut, disusun rekomendasi perbaikan yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri kelautan di Indonesia. Kegiatan kedua adalah penetapan instrumen asesmen capaian pembelajaran lulusan. Tahapan ini dimulai dari studi literatur untuk menentukan metode asesmen yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi. Selanjutnya, disusun matriks hubungan antara CPL dengan profil lulusan. Kemudian dilakukan pemetaan keterkaitan CPL dengan mata kuliah agar setiap kompetensi dapat diukur secara sistematis. Melalui kegiatan ini, dihasilkan instrumen asesmen yang terstruktur, transparan, dan mampu mengukur capaian lulusan secara akurat. Kegiatan ketiga adalah penyusunan naskah akademik kurikulum teknik kelautan. Proses diawali dengan menyelaraskan profil lulusan dengan visi misi program studi dan kebutuhan industri di masa depan. Selanjutnya, disusun struktur kurikulum yang mencakup mata kuliah, bobot SKS, serta deskripsi pembelajaran. Selain itu, disusun peta kurikulum dan RPS yang mengintegrasikan metode pembelajaran seperti case method dan project based learning. Seluruh komponen tersebut dirangkum menjadi dokumen naskah akademik yang sistematis, komprehensif, dan sesuai standar pendidikan tinggi. Kegiatan terakhir adalah validasi dan finalisasi naskah akademik. Tahapan ini dilakukan melalui diskusi bersama dosen program studi untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan dokumen. Selanjutnya, dilakukan finalisasi bersama tim kurikulum tingkat institusi. Setelah itu, dilakukan peninjauan akhir untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan regulasi pendidikan tinggi. Tahapan ini diakhiri dengan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademik teknik kelautan. Hasil akhirnya adalah naskah akademik kurikulum teknik kelautan 2025-2030 yang siap digunakan sebagai pedoman pembelajaran di program studi teknik kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Alamsyah STMT selaku Dekan Fakultas Pembangunan Berkelanjutan mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Indah Melati Suci, salah satu dosen CPNS Teknik Kelautan di Program Studi Teknik Kelautan atas diselesaikannya naskah akademik kurikulum Program Studi Teknik Kelautan.
Harapannya bahwa naskah ini akan menjadi dokumen pendukung pada saat melakukan akreditasi teknik kelautan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih deh kepada Saudara Indah Melati Suci yang sudah memilih topik pembuatan naskah akademik kurikulum teknik kelautan. Karena teknik kelautan sendiri, di mana dalam hal ini saya juga bersama di tim kurikulumnya Prodi Teknik Kelautan, kita baru berjalan di Juli 2025, jadi baru 1 semester dan ini adalah semester yang kedua dan kita dokumennya masih belum lengkap. Naskah akademik yang menjadi dasar ataupun yang berisi informasi terkait dengan kurikulum yang ada di Prodi Teknik Kelautan itu masih belum ada, sehingga apa yang dirancang atau dikerjakan oleh Saudari Indah itu sangat berguna sebagai salah satu kelengkapan dokumen kurikulumnya Teknik Kelautan, karena nanti ke depan akan digunakan untuk misalnya proses akreditasi dibutuhkan sebagai salah satu bukti, kemudian juga pengembangan kurikulum 4 tahun ke depan, misalnya Teknik Kelautan melakukan perubahan kurikulum itu akan juga menjadi dasar. Jadi karena naskah akademik ini menjadi panduan, menjadi pedoman untuk pembuatan ataupun untuk kurikulum pengembangan kurikulum Teknik Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmawati, salah satu dosen program studi Teknik Kelautan Institut Teknologi Kalimantan. Senang rasanya Saudari Indah bergabung di prodi kami dan saat ini sudah menyelesaikan salah satu tugas besarnya untuk Latsar, yaitu menyusun naskah akademik kurikulum prodi. Sejauh ini apa yang disusun Indah sangat bermanfaat untuk prodi karena naskah akademik kurikulum itu merupakan fondasi ilmiah untuk pengembangan kurikulum prodi. Tentunya dengan adanya naskah ini kita bisa yakin bahwa kurikulum yang disusun di prodi kita itu terstruktur, kemudian juga diakui secara nasional atau sesuai regulasi. Dan juga tentunya kami yakin bahwa kurikulum kami ini menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenalkan, saya Dede Hastia dengan NIM 1423111 selaku mahasiswa program studi Teknik Kelautan angkatan 2023 sekaligus mahasiswa Teknik Kelautan ITK pada semester 6. Jadi di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak naskah akademik kurikulum akademik yang mana saya telah mendapatkan banyak pengetahuan yaitu terkait perubahan daripada mata kuliah yang sebelumnya telah terjadi ekivalensi sehingga daripada mahasiswa-mahasiswa lain itu sering bertanya-tanya ini maksudnya gimana. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi kita paham bahwasanya semua di mata kuliah itu telah diatur. Perkenalkan, nama saya Jonathan Arnita Mangsong, NIM 1423118, mahasiswa Teknik Kelautan angkatan 2023, mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih karena atas materi yang diberikan oleh Bu Indah dari naskah akademik. Jadi saya mengetahui tentang alur akademik yang ada di Teknik Kelautan ternyata sudah disusun dari awal hingga kami sudah siap pada saat lulus nanti untuk siap bekerja di dunia industri nanti. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga hasil aktualisasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di program studi Teknik Kelautan. Terima kasih.